Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran oleh Laboratorium Matematika dan Sains Data Universitas Andalas. Pada video kali ini kita akan mempelajari modul pertama dari Praktikum ADP pada semester 2025. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas sebuah topik dasar yaitu pengenalan pada pemrograman. Untuk modulnya, ini isi modulnya. Harusnya kalian juga udah dapat ya file ini. Jadi pada modul ini kita akan mempelajari hal-hal dasar terkait pemrograman. Oke, jadi ini modulnya. Kemudian, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kita butuh dua aplikasi utama ketika kita pengen ikut praktikum ADP pada semester ini. Aplikasi utama itu adalah Python dan VS Code. Python itu adalah bahasa pemrogramannya, sedangkan VS Code itu adalah text editornya. Nah, untuk penjelasan mengenai dua istilah itu, silakan lihat pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita udah install VS Code-nya dan juga udah menginstal beberapa ekstensi yang dibutuhkan pada VS Code, seperti yang udah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita udah install extension kayak Python, terus Dracula Team, dan sebagainya. Bagi yang belum lihat, silahkan lihat dulu video sebelumnya, karena ini cukup berkaitan dengan yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke modul utama kita. Jadi sebenarnya tujuan utama dari kita mempelajari pemrograman itu adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sifatnya repetitif dan lama. Misalnya kayak kita ngitung perkalian 7.265 dengan 10.033. Itu bakalan lama kan? Kalau bisa sih bisa, cuman kalau kita hitung manual itu bakalan sangat-sangat lama. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan aplikasi bernama kalkulator supaya kita bisa menghitungnya dengan lebih cepat. Nah, kalkulator itu adalah salah satu contoh dari program yang paling sederhana. Oke, jadi itu gunanya kita belajar pemrograman. Gunanya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya repetitif menjadi otomatis. Sehingga kita bisa mengerjakan lebih banyak hal ke depannya. Nah, untuk bikin sebuah program, kita butuh yang namanya bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya ada banyak bahasa pemrograman di dunia ini, mungkin ada lebih dari 100 kali ya. Kalau kalian pernah kuliah, maksudnya kalau kalian pernah sekolah di bidang IT, mungkin SMK mungkin, pasti kalian udah pernah dengar istilah kayak Pascal, Java, Kotlin, Python, Ruby, JavaScript, dan segala macam. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Nah, tapi pada mata kuliah dan praktikum ADP kita menggunakan bahasa pemrograman Python karena ini lebih simpel atau cenderung lebih simpel untuk digunakan oleh pemula. Makanya di sini kita pakai bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian kalau kita pengen bikin program itu hakikatnya adalah kita butuh sebuah file program. File program itu nantinya berisi perintah-perintah apa aja yang harus dieksekusi oleh program itu supaya dia bisa mengerjakan hal yang kita inginkan gitu. Nah, cara bikin file program itu sederhana. Ini kan tadi udah ada foldernya ya, udah ada folder Praktikum ADP 2025. Nah, ini kalau kalian arahkan kursornya sedikit ke atas, bakal ada opsi New File. Di sini pilih New File. Nah, misalkan kita pengen bikin sebuah aplikasi sederhana, sangat sederhana, yang isinya itu cuman menampilkan teks halo, kemudian diikuti dengan nama kita masing-masing. Misalkan karena nama saya Fikri, berarti kita pengen bikin program yang menampilkan halo Fikri. Nah, misal kita kasih nama file program ini dengan nama halo aja. Nah,
Selain kita butuh nama filenya, kita juga butuh ekstensi filenya. Mungkin bagi kalian yang pernah pakai Microsoft Word atau Microsoft Excel, kalian pasti familiar dengan kata-kata kayak .docx atau .xlsx kayak ini. Mana ya, misalnya. Nah, kayak gini coba kita aktifkan file name extensionnya. Maka di sini kalian akan melihat ini .docx atau ini juga ada .pdf atau ini ada .xlsx. Nah, itu namanya file extension yang tadi kita lihat di sini. Yang ini file name extension. Jadi kayak .docx atau .pdf atau .xlsx itu adalah extension dari sebuah file. Nah, kenapa extension dari sebuah file itu penting? Extensionnya itu penting buat menunjukkan bahwa file ini terkait dengan sebuah program spesifik tertentu gitu. Misalnya, kalau kita buka file dengan ekstensi docx, itu artinya file ini itu file dokumen dan dia itu berkaitan dengan aplikasi Word processor seperti Microsoft Word atau WPS dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau kita lihat file Excel, bakal ada file namanya terus diikuti dengan file extension .xlsx. Ini artinya file ini adalah file yang berhubungan dengan aplikasi Excel. Nah, jadi itu file extension. Gunanya buat nunjukin bahwa file ini spesifik untuk program tertentu gitu. Jadi kalau kita buka file docx pakai Microsoft Excel itu nggak bisa. Dan sebaliknya, kalau kita buka file Excel pakai aplikasi Microsoft Word itu juga nggak bakal bisa karena dia nggak cocok antara aplikasinya dengan extensionnya gitu. Jadi itu penting ya, file extension. File extension itu adalah penanda yang menunjukkan bahwa file ini berhubungan dengan aplikasi ini gitu. Itu gunanya. Nah, sekarang karena kita pakai aplikasi Python dan kita pengen bikin program Python, maka harusnya file yang kita bikin adalah file yang berhubungan dengan aplikasi Python. Itu benar ya? Nah, untuk menandai bahwa file ini berhubungan dengan aplikasi Python, maka kita butuh ekstensi Python. Nah, ekstensi dari file Python itu ditandai dengan .py. Ini artinya .py. Py itu singkatan dari Python. Jadi kalau untuk file PDF maka kita punya PDF, kalau file Excel kita punya XLSX, kalau untuk Word kita punya docx, maka untuk Python kita punya .py. Ini buat nandain bahwa file ini adalah file Python gitu. Itu gunanya. Jadi ketika kalian bikin program pastikan selalu ada .py-nya. Karena kalau enggak, maka programnya enggak bakal bisa dijalankan dengan semestinya. Jadi pastikan ada nama filenya tanpa spasi, terus diakhiri dengan ekstensi .py. Maka ini bakal ada halaman utama yang isinya kosong di sini. Kita bisa ketik dengan bebas. Jadi nantinya ketika kita bikin program, kita ngetiknya di bagian ini. Di bagian ini sampai bawah. Ini tempat kita buat ngetik perintah apa yang kita inginkan. Nah, karena tadi kita pengen bikin program yang menunjukkan teks halo Fikri, maka kita harus tahu gimana sih caranya Python ini
menampilkan sebuah teks. Jadi sekarang kita pengen Python-nya menampilkan sebuah teks. Nah, di modul kita tahu bahwa kalau kita pengen nampilin teks, maka kita butuh perintah print. Jadi kalau kita ketik di sini print, ini artinya Python bakal mencetak apa yang kita inginkan. Misal, kalau kita ketik di sini print, buka kurung, terus tanda kutip, kita ketik di sini hello. Nah, artinya Python bakal membaca perintah print, terus dia tahu, oh ternyata orang ini pengen dia buat mencetak teks gitu. Nah, apa teksnya? Teksnya adalah yang ini, yang berada di dalam tanda kurung. Jadi yang dia print itu cuman teksnya tanpa perlu masukin tanda kutipnya. Jadi ini kalau kita play, hasilnya bakal kayak gini. Bakal muncul hello. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa bentuk utama dari perintahnya itu adalah print kayak gini. Print diikuti dengan tanda kurung. Misalkan kita pengen menampilkan angka 3, maka kita tinggal ketik angka 3. Kalau udah save, terus play ulang, maka muncul angka 3. Ya ini tetap ada karena ini hasil dari yang sebelumnya. Jadi kita tinggal baca hasil yang terakhir. Hasil yang terakhir itu adalah 3. Sesuai sama hal yang kita inginkan. Tadi kita pengen ngeprint angka 3 kan, maka muncul 3 di sini. Kalau kita pengen ngeprint angka 100, maka tinggal ganti ini jadi 100, terus play, maka akan muncul 100. Atau kalau kita mau ganti ngeprint angka 50, maka ini tinggal kita ganti, terus play, hasilnya adalah 50. Jadi ini intinya, dia bakal ngebaca perintah ini, terus dia nyadar bahwa ini ternyata adalah perintah buat mencetak sebuah teks. Terus apa yang dia cetak adalah semua hal yang ada di dalam tanda kurung. Jadi kan yang ada di dalam tanda kurung kan ada 5 sama 0 ya. Maka dia bakal ngeprint 50 kayak gini. Itu kalau angka. Nah, sedangkan kalau teks, kita nggak bisa langsung bikin, misal kita bikin hello. Kita nggak bisa langsung bikin hello kayak gini. Kalau kita bikin kayak ini, dan kita running, dia bakal ada error gitu. Dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini ada hubungannya sama tipe data. Sekarang coba kita bahas lebih lanjut mengenai tipe data. Coba dilihat modulnya. Di sini ada beberapa tipe data yang paling sering digunakan pada Python, yaitu ada integer, kemudian ada real atau float, ada boolean, sama ada string. Nah, integer itu yang tadi kita gunakan semua angka bulat, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu integer atau bilangan bulat. Terus real atau float, itu adalah bilangan real. Artinya selain bilangan bulat, dia juga include bilangan pecahan gitu. Misal 1,235 atau 53,2 dan seterusnya. Nah, terus juga ada boolean sama ada string. Nah, boolean itu sebuah data yang nilai kebenarannya itu hanya ada 2, antara benar atau salah. Ini sama kayak kalian belajar di Pengmat yang hanya ada 2 nilai kebenaran, yaitu true atau false, ya kan? Nah, pada Python, terutama pada pemrograman, itu juga berlaku hal yang sama. Kita punya tipe data yang nilainya itu bukan angka, bukan teks, bukan bilangan real, tapi hanya berupa benar atau salah gitu, kayak yes or no atau true or false gitu. Nah, itu adalah tipe data boolean. Kemudian yang terakhir itu string. String ini simpelnya dia kayak kata-kata, teks, huruf itu string. Misalnya ini, hello world. Nah, yang membedakan string ini dengan yang tadi adalah kalau kita pengen bikin string, kita harus bikin tanda kutipnya. Karena kalau kita nggak bikin tanda kutip, maka dia bakal nganggap string ini sebagai hal lain gitu.
Misal kalau kita di sini nggak bikin tanda kutipnya, misal kita bikin di sini tanpa tanda kutip, maka dia bisa menganggap ini sebagai boolean, karena boolean itu nggak ada tanda tanda petiknya. Cuman kalau dia boolean, dia juga salah karena boolean kan hanya ada dua nilai. Jadi dia bingung gitu. Apa artinya tipe data ini? Atau dia juga bisa menganggap data ini itu sebenarnya adalah sebuah variabel karena pada Python sebuah variabel itu nggak pakai kutip. Nah, itu yang terjadi kalau kita nggak pakai kutip pada string. Jadi pada Python dan hampir semua bahasa pemrograman lainnya, string itu selalu pakai tanda kutip. Kayak gini. Hello world dan diapit oleh tanda kutip. Kutipnya terserah, boleh kutip double kayak gini atau boleh juga kutip tunggal kayak gini. Itu terserah ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau integer, real sama boolean dia nggak pakai kutip, sedangkan kalau string atau teks atau kata-kata atau huruf itu dia pakai tanda kutip. Nah, makanya kalau tadi kita bikin hello kayak ini, dia nggak jalan. Karena dia nggak tahu hello itu apa. Karena dia awalnya mikir hello ini semacam sebuah variable gitu. Tapi dia nggak tahu hello-nya variable yang isinya apa. Makanya dia bingung kayak gini. Nah, kalau kita pakai tanda kutip di sini, kita pakai tanda kutip di hello ini, dia bakal tahu bahwa ternyata, oh hello ini hanyalah sebuah teks katanya. Nah, karena ini hanyalah sebuah teks, maka dia tinggal nampilkan. Makanya hasilnya muncul kalau kita pakai tanda kutip. Jadi kalau kalian pengen nampilin teks, pastikan ada tanda kutipnya kayak gini. Oke? Nah, itu untuk string. Sekarang mungkin kalian ada yang bingung. Gimana kalau kita bikin kayak gini? Print 3 sama print kutip 3. Nah, apakah ada bedanya? Nah, untuk hal ini itu sebenarnya sangat berbeda ya. Karena seperti yang kita pelajari tadi, kalau kita bikin 3 di sini, artinya 3 ini sebagai integer. Sebagai integer. Nah, mungkin kalau kalian belajar matematika, mungkin kalian mikir, 3 ini bilangan bulat, tapi dia juga bilangan real kan, kata kalian. Benar, kalau dalam matematika, 3 itu bilangan bulat sekaligus bilangan real. Tapi kalau di pemrograman itu enggak. Kalau di pemrograman, bilangan bulat dan bilangan real itu tipenya beda. Jadi kalau dia bulat aja, kalau dia real ya dia real aja gitu. Jadi ini bilangan bulat, bukan bilangan real, dan ini string, bukan bilangan bulat. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kayak gini. Oh ya, sebelumnya kalau ini rasanya udah sangat penuh banget, kalian bisa scroll ke bawah terus bersihin layarnya dengan cara ketik di sini clear kayak gini. Maka sebenarnya bakal kembali kosong. Nah, kita kembali. Sebenarnya apa bedanya kedua hal ini? Pertama jelas ini integer karena dia nggak pakai kutip dan dia angka. Kemudian yang ini jelas string karena walaupun dia angka, walaupun dia nampak seperti angka, tapi dia pakai kutip. Karena dia pakai kutip, maka jelas dia adalah string gitu. Jadi mau kalian bikin ini 1000 sekalipun, kalau bikin ini 1000 sekalipun, dia juga bakal tetap menganggap ini sebagai string, bukan sebagai sebuah angka. Nah, itu bedanya. Nah, emang apa sih pentingnya hal itu? Pentingnya terletak pada gini. Misal kalian bikin di sini 3 tambah 3, maka hasilnya adalah 6. Ini kita hapus ya. Kalau kita bikin print 3 tambah 3, maka hasilnya dia bakal ngeprint hasil dari 3 tambah 3. Dan hasilnya adalah 6. Sedangkan kalau kita bikin kutip 3 tambah kutip 3, hasilnya adalah 33. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai kutip, dia nganggap 3 ini sebagai angka. Nah, karena dia angka, ketika kita tambahin 3 dengan 3, jelas hasilnya adalah 6. Sedangkan kalau kita tulis 3 ini pakai kutip, dia nganggap ini sebagai string atau huruf. Jadi dia nganggap 3 ini sebagai sebuah karakter gitu. 3 ini karakter atau huruf, 3 ini juga huruf. Nah, kalau
dalam Python, huruf dengan huruf jika dijumlahkan, hasilnya adalah penggabungan huruf. Makanya ketika kita print yang ini, hasilnya adalah 33. Kayak ini. Penggabungan itu maksudnya kayak gini. Kalau kita bikin di sini apa, terus di sini ya, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah apa ya. Kayak gini. Jadi dia cuma sekedar gabungin kedua huruf ini gitu. Makanya ketika kita bikin di sini 3 dan di sini 3, hasilnya bukan 6, tapi 33. 33 karena dia nganggap ini sebagai teks, ini sebagai teks, dan kalau jumlahkan hasilnya adalah penggabungan teks, yaitu 33. Nah, sedangkan kalau kutipnya kita hapus, barulah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 6. Oke, jadi itu ya bedanya. Penting untuk diingat bahwa kita pelajari di sini. Pada Python, penjumlahan real atau integer berarti penjumlahan biasa. Sedangkan kalau penjumlahan teks itu artinya penggabungan teks kayak gini. Jadi ini penting untuk diingat konsepnya. Ini nanti bisa kalian coba sendiri aja supaya lebih jelas apa perbedaannya. Dan ini juga nggak berlaku buat tambah doang. Kalau kali pada angka itu berarti kali biasa. Kalau kali pada teks itu nggak ada artinya. Jadi intinya penting ya, pemisahan antara teks dengan string. Jadi jangan pernah bikin angka sebagai string jika nggak perlu. Dan jangan pernah bikin string sebagai angka jika nggak perlu. Nah, itu untuk integer dan string. Kemudian ada real atau float. Itu nilainya adalah bilangan real. Misalnya 1,325. Misal kita bikin kayak ini, print 3,14. Ini tipenya adalah float atau real, bukan sebagai integer, walaupun dia ada bilangan bulat di sini. Ini tipenya adalah bilangan real karena dia ada komanya. Nah, terus ini contoh untuk bilangan real. Kalau contoh untuk boolean sama, kita tinggal tulis di sini true atau false. Kalau kita print true, maka hasil keluarnya adalah true. Kalau kita di sini bikin false, maka hasilnya adalah false kayak gini. Ini tanpa kutip ya, tanpa kutip. Ini juga bakal berbeda hasilnya antara kalian kasih kutip dengan enggak. Karena ada operator yang bekerja pada tipe data boolean, tapi dia nggak bekerja pada tipe data string. Jadi itu penting buat diperhatikan. Nah, ini untuk boolean. Jadi kita ada 4 tipe data utama yang sering kita pakai, ada integer, real, boolean, sama string. Sebenarnya ada banyak, cuman yang paling sering kita pakai itu adalah 4 ini. Nah, sekarang gimana caranya buat kita mastiin tipe data dari sebuah nilai. Misal, kita punya nilai 3. Gimana cara kita tahu bahwa 3 ini nilainya adalah integer, bukan string? Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan sebuah perintah namanya type. Kalau kita bikin di sini type 3, type kurung 3 itu artinya dia bakal menunjukkan tipe data dari 3 ini apa. Entah dia itu integer atau string atau boolean dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita pengen ngeprint hasilnya. Jadi kita tulis di sini print, masukin semuanya ke dalam tanda kurung. Kayak gini. Terus kita play. Nah, ini katanya class in. Ini singkatan dari integer. Artinya 3 ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat gitu. Kalau kita ganti, misalkan kita ganti menjadi halo. Terus ini kita bersihin. Kita play kembali. Ini katanya kelas str. Str itu singkatan dari string.
Jadi katanya hello ini adalah string. Dan ini benar karena dia punya tanda kutip. Kalau kita ganti lagi menjadi true, hasilnya katanya adalah bool atau boolean. Karena true ini adalah nilai dari boolean. Nah, cuma sekarang kalau kita tambahkan tanda kutip di sini, maka tipe dalamnya itu bakal berubah. Walaupun nilainya masih sama-sama true, tapi dia ada bedanya karena true yang ini ada kutipnya, sedangkan true yang tadi itu nggak ada kutipnya. Sehingga karena ini ada tanda kutipnya, maka true yang ini menjadi string. Coba kita cek di sini. Kita play kembali, hasilnya adalah string katanya. Begitu juga dengan kalau kita bikin di sini kutip 5. Walaupun 5 itu adalah angka, karena dia punya kutip di sini, maka dia menjadi string. Jadi itu ya bedanya. Jadi kalau kalian ragu tipe data dari sebuah nilai, kita bisa nulisin di sini type, terus masukin datanya. Oh ya, tadi kan saya bilang bahwa print tanda kurung itu artinya dia bakal mencetak semua nilai yang ada pada dalam tanda kurung. Nah, kalau type kurung itu artinya dia ngecek tipe dari data yang berada pada dalam tanda kurung. Kayak gini. Nah, jadi gitu caranya buat nentuin tipe data dari sebuah nilai. Oh ya, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya tentang operasi aritmatika, kita perlu belajar dulu terkait variabel. Kalau kita bikin kayak ini kan kesannya ribet ya. Nah, supaya gampang kita bisa pecah programnya menjadi variabel. Pertama, misal kita bikin variabel namanya nilai. Variabel pada pemrograman itu sebenarnya sama kayak variabel pada matematika. Nilainya itu gunanya itu untuk menyimpan sebuah nilai. Misal kita bikin di sini x sama dengan 5. Terus kita bikin di sini y sama dengan 6. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa tulis di sini print x tambah y. Dan hasilnya itu sama aja dengan print 5 tambah 6. Hasilnya adalah 11. Nah, kayak gitu. Ini kalau angka. Kalau kita pengen yang lain, tinggal diganti. Misal di sini hello. Terus di sini world kayak gini. Atau dunia lah. Hello dunia. Maka ini kalau kita jumlahkan, seperti yang tadi saya bilang, teks kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah penggabungan teks. Maka ini jadinya hello dunia. Kayak gini. Ini kan nggak ada spasi ya. Kalau kita mau spasi, tinggal tambahin spasi di sini. Hello spasi, terus y-nya dunia. Kalau ini kita running, hasilnya adalah hello dunia kayak gini. Nah, tadi kan saya bilang kalau kita pengen bikin program yang nampilin teks halo, kemudian diikuti dengan nama kita masing-masing. Karena nama saya Fikri, maka saya pengen bikin program yang bakal nampilin teks hello Fikri. Maka di sini kita tinggal ganti y-nya menjadi nama masing-masing, terus print x tambah y. Hasilnya adalah kayak gini. Nah, kita selesai untuk program pertama kita. Jadi kalau mau bikin variabel pada Python, tinggal bikin aja nama variabelnya apa, terus nilainya apa. Nah, cara masukinya itu adalah dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian aturan penting terkait variabel itu adalah nama variabelnya itu nggak boleh pakai spasi. Jadi, misalkan kalau kalian pengen bikin variabel namanya adalah nilai pertama. Nah, ini nggak boleh karena ini ada spasi untuk nama variabelnya. Nah, supaya ini bisa berjalan, maka kita ada dua opsi. Pertama, kasih di sini tanda underscore, atau kalau nggak mau, kasih di sini P-nya sebagai huruf kapital. Jadi ada dua opsi ya. Pertama pakai underscore, atau yang kedua pakai kapital. Atau kalau mau langsung pun boleh kayak ini, tapi bakalan susah buat bacanya. Makanya orang biasanya antara kasih underscore kayak ini, atau enggak kasih huruf kapital buat huruf kedua dan seterusnya.
Nah, kalau yang kayak ini itu namanya camel case. Misalkan nanti di searchingnya di Google. Jadi kalau kalian pakai penamaan variabel yang huruf pertama pada kata keduanya adalah huruf kapital, itu namanya camel case. Jadi ada dua opsi antara pakai camel case atau enggak pakai underscore kayak gini. Jadi gitu ya untuk penamaan variabel. Kemudian kita juga nggak boleh mengawali nama variabelnya dengan sebuah angka. Misal kita bikin di sini satu nilai pertama, itu nggak boleh. Tapi kalau angka yang kita letakkan di sebagai kata kedua atau seterusnya itu boleh. Misalkan kita bikin di sini nilai pertama 1. Nah, ini boleh-boleh aja karena dia nggak dalam melanggar peraturan. Jadi itu aturan untuk penamaan variabel. Kalau kalian mau lebih detail, silahkan nanti di searchingnya di Google. Silahkan cari Python variable naming convention kayak gini. Maka ini bakal ada peraturan umum yang dipakai untuk penamaan variabel pada Python. Silahkan dibaca aja. Tapi aturan utamanya sama kayak tadi, nggak boleh diawali dengan angka, kemudian nggak boleh ada spasi. Nah, sekarang ini kita gantinya jadi X biar lebih singkat. Ini X, ini Y, terus kita print. Hasilnya adalah kayak gini, sesuai sama yang kita harapkan. Kalau kalian mau ganti namanya, saya akan ganti jadi sini. Misal ini saya ganti menjadi lab. Maka hasilnya adalah hello lab kayak gini. Oke, jadi itu untuk variable. Kemudian kita langsung lanjut masuk ke modul. Berikutnya ada operasi aritmatika. Nah, seperti yang kita tahu, operasi aritmatika itu hanya bekerja pada angka. Nah, karena pada Python ada dua jenis angka, yaitu integer dan float, maka operasi ini hanya bekerja untuk tipe data integer dan float. Ini ada kali, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, pemangkatan, dan modulo. Kalau penjumlahan itu tadi udah saya tunjukin pakai operasi penjumlahan sama kayak biasa. Kalau kalinya pakai bintang, baginya pakai slash, pangkatnya pakai bintang 2 kali. Contohnya kayak gini. Ini kita hapus aja. Misal kita pengen hitung 3 pangkat 5. Atau 3 kali 5 lah. 3 kali 5 dulu. 3 kali 5 maka hasilnya harusnya 15. Ini hasilnya keluar. Nah, kalau kita bikin 3 pangkat 5, maka tinggal tambahkan bintangnya satu lagi. Kayak gini. Ini artinya sekarang adalah 3 pangkat 5. Kalau kita play, hasilnya adalah 243. Jadi, bintang 1 itu artinya kali, bintang 2 artinya pangkat, tambah artinya tambah, dan yang terakhir ini juga ada persen. Persen ini artinya bukan persen tapi modulo. Misal kalau kalian bikin di sini 5 modulo 3. Untuk ini mungkin bisa dipelajari kembali materi-materinya pada semester 1 dan juga SMA. Modulo itu artinya sisa pembagian. Jadi kalau kalian bagi 5 dengan 3, sisanya berapa gitu. Nah, karena kalau kita bagi 5 dengan 3, sisanya adalah 2, maka 5%3 hasilnya adalah 2. Kayak gini. Atau kalau kita hitung 78 modulo 5. Coba tebak hasilnya berapa? Ini hasilnya harusnya 3. Coba kita cek, hasilnya adalah 3. Nah, kayak gini. Jadi tanda persen itu menunjukkan modulo. Ini persennya tanpa kutip ya. Kalau kita bikin persennya pakai kutip, maka dia menganggap persen ini sebagai teks, bukan operasi. Jadi tolong sangat hati-hati pada penggunaan tanda kutip pada Python. Kalau kita pakai persennya pakai kutip, maka ini artinya teks. Atau kalau tambah ini juga teks artinya. Tapi kalau kutip kita hapus, ini artinya operasi penjumlahan. Kayak gitu.
Jadi ini operasi utama yang bisa kita pakai. Dan ini juga nggak cuma sebatas pada dua angka aja, kita bisa ngitung lebih simple, maksudnya lebih kompleks dengan menggunakan tanda kurung. Misal kita bisa bikin kayak gini. Kita bikin 34 tambah 5 pangkat 100 kurung 67 tambah 56 modulo 4. Ini artinya pertama dia hitung dulu berapa 5 pangkat 100, kemudian dikalikan dengan nilai yang ada di sini, kemudian baru ditambahkan dengan 34. Hasilnya adalah ini kali. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi kita bisa melakukan operasi perhitungan yang rumit di Python. Nah, ini adalah operasi untuk integer dan float. Kemudian operasi untuk boolean. Nah, untuk boolean kita punya, ini juga masih angka ya. Nah, selain operasi yang tadi, operasi penjumlahan, perkalian dan semacamnya, kita juga punya operasi perbandingan. Ada operasi besar, kecil, besar sama, dan juga kecil sama. Nah, penggunaannya itu kayak gini. Misal kita bisa bikin di sini 3 besar dari 2. Nah, ini benar kan? Karena benar, maka kalau ini kita jalankan, hasilnya adalah true. Atau kalau ini kita ganti 3 kecil dari 2, karena ini salah, maka hasilnya adalah false. Nah, jadi operasi perbandingan itu hasilnya selalu berupa true atau false. Dengan kata lain, hasilnya selalu berupa boolean. Karena dia membandingkan gitu kan. Karena dia membandingkan, maka hanya ada dua nilai, antara benar atau salah. Kalau kita pengen bandingkan besar atau enggaknya, pakai tanda besar kayak ini. Kalau kecilnya pakai tanda kecil kayak ini. Kalau besar sama, pakai tanda besar sama kayak ini. Dan kalau kecil sama juga kayak ini. Nah, cuman kalau untuk sama dengan, misal kita pengen nguji apakah 3 sama dengan 2. Kalau kita bikin kayak gini, itu nggak bisa. Kalau kita bikin langsung 3 sama dengan 2, itu nggak bisa. Karena kalau kita bikin sama dengan, itu artinya sama aja kayak kita bikin variabel namanya 3. Nama variabelnya adalah 3, dan isinya adalah 2. Nah, seperti yang tadi kita jelasin di awal, nama variabel itu nggak boleh pakai awalan angka. Nah, makanya ini salah. Jadi kalau kita bikin tanda sama dengan 1 doang, itu dia nganggap ini kayak bikin variabel gitu. Jadi dia nganggap kita bikin variabel baru namanya 3. Padahal yang sebenarnya pengen kita lakukan adalah kita pengen uji apakah 3 sama dengan 2. Nah, supaya itu bisa berlaku, kita perlu bikin sama dengannya 2 kali. Kayak gini. Nah, kalau kita bikin kayak gini, barulah dia bisa nentuin apakah 3 sama dengan 2 atau enggak. Nah, hasilnya adalah false, karena ternyata memang 3 itu enggak sama dengan 2. Jadi, kita perlu recap dikit dulu. Kalau tanda sama dengan 1, itu artinya bikin variabel, terus masukin nilai. Sedangkan kalau sama dengan yang 2, itu artinya membandingkan apakah dua nilai yang di kiri dengan yang di kanan itu sama atau enggak. Nah, itu artinya. Jadi pastikan kalau kalian mau membandingkan apakah dia sama, pastikan gunakan tanda sama dengannya 2 kali kayak gini. Nah, terus yang terakhir, kalau ini kan apakah dia sama ya? Apakah 3 sama dengan 2? Hasilnya adalah false. Sedangkan kalau kita pakai tanda seru sama dengan, itu artinya membandingkan apakah 3 tak sama dengan 2. Nah, karena memang benar bahwa 3 tak sama dengan 2, maka hasilnya adalah true. Kayak gini. Jadi ini untuk apakah dia sama, yang ini untuk apakah dia tidak sama. Oke, jadi itu caranya. Nah, kemudian kita lanjut
Oh ya, di Python kita juga bisa bikin sebuah komentar. Komentar itu kayak bagian yang nggak kepake buat kita gitu. Misal kita nggak pakai yang ini lagi, maka kita punya opsi antara ngapus yang ini atau jadiin ini sebagai komentar. Nah, kalau ini jadi komentar, maka baris yang ini nggak bakal dibaca dan dijalankan oleh Python. Python cuma bakal menjalankan baris yang nggak ada komentarnya. Maksudnya yang nggak dikomentari gitu. Misal kalau tadi saya bikin kayak gini, saya bikin print 3. Terus ini saya bikin ABCD. Ini nggak bisa karena dia nggak tahu ABCD itu apa. Tapi kalau saya bikin di sini tanda pagar untuk komentar, maka dia cuma baca sampai sini doang. Sedangkan yang ini enggak. Karena ini dia menganggap ini sebagai komentar dan dia nggak bakal baca isinya. Jadi kalau ini kita komentar, maka programnya baru bisa berjalan. Seperti ini. Oke, jadi komentar ini gunanya ada banyak. Pertama untuk menjelaskan isi program kita. Yang kedua juga bisa untuk menonaktifkan perintah yang nggak kita pakai. Misal tadi kita punya perintah banyak kayak gini. Nah, kita punya perintah banyak kayak ini, terus kita sekarang nggak mau lagi pakai yang ini. Kita bisa hapus, atau kita bisa bikin ini jadi komentar. Kasih tanda pagar di sini, yang ini juga sampai habis. Nah, ini cara buat ngasih komentar. Atau kalau kalian mau cepat, bisa komentari dengan cepat dengan cara sorot semuanya. Terus pada keyboardnya ketik Ctrl slash. Maka semuanya bakal jadi komentar. Semua yang tadi kalian sorot. Itu cara cepat bikin komentar. Nah ini kalau kalian running, nggak bakal muncul apa-apa. Karena memang isinya nggak ada gitu. Karena dia nggak baca yang ini. Nah selanjutnya itu adalah untuk input. Untuk input, itu gunanya kayak ini. Misal kita pengen bikin kalkulator yang menjumlahkan dua bilangan. Dan kita pengen bilangannya itu bisa ditentukan sama pengguna. Nah, caranya adalah gini. Jadi kita pengen bikin sebuah aplikasi yang kayak kalau kita input 3 dan 5, dia bakal menghasilkan 8. Atau kalau kita input 10 dan 12, maka dia bakal menampilkan 22. Jadi programnya akan menampilkan penjumlahan dari dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, caranya adalah supaya kita bisa mengambil data dari pengguna, kita menggunakan sebuah perintah namanya input. Nah, input tanda kurung kayak gini, terus ini untuk meminta data dari pengguna. Kemudian, supaya datanya tersimpan, maka kita perlu memasukkan data ini ke sebuah variabel. Misalkan namanya A. Nah, karena kita pengen masukin nilai ini ke dalam A, seperti yang tadi kita jelasin, kita bisa tulis di sini sama dengan terus A. Jadi A sama dengan input. Nah, yang B-nya juga sama, B sama dengan input. Nah, di dalam ini kita bisa kasih keterangan. Misalkan kita tulis masukkan nilai A. Nah, cuman kalau kayak ini doang dia bakalan error karena dia nggak tahu ini datanya apa. Nah, karena ini teks, maka kita perlu jadi ini teks dengan cara bikin ini sebagai string dengan tanda kutip. Seperti ini. Nah, yang ini juga masukkan nilai B. Nah, jadi di sini kita udah input nilai A dan juga nilai B. Kemudian kita tinggal menghitung jumlahnya dengan cara kita bisa bikin variabel baru yaitu jumlah. Jumlah sama dengan A tambah B. Kemudian kita print A tambah B. Ini kita bersih dulu. Kemudian play kembali.
Misalnya kita masukkan nilai A-nya adalah 2, terus B-nya adalah 3. Maka harusnya hasilnya adalah 5. Nah, ada nggak yang bisa tebak kenapa hasilnya 23 di sini? Nah, kuncinya itu berada pada sifat dari perintah input. Secara default, kalau kita bikin input di sini, apapun yang kita masukkan, entah itu angka, ataupun boolean, ataupun itu string, hasilnya pasti selalu dikonversi menjadi string. Jadi entah itu kalian masukkan di sini angka kayak tadi 2 ataupun 3, ketika dia nyimpan nilainya ke A dan B, itu nilainya bakal disimpan sebagai sebuah string gitu. Jadi dia bakal nyimpan nilai kayak kutip 3 sama kutip 2 kayak gitu. Jadi dia nyimpan nilainya selalu dalam sebuah string. Jadi sekarang A ini adalah string, B juga adalah sebuah string. Nah, karena A dan B adalah string, maka sesuai sifat yang tadi kita tuliskan, pada penjumlahan teks artinya penggabungan teks. Makanya ketika ada teks 2 dan 3, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 23. Dan 23 ini bukan angka, melainkan string. Nah, setelah kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita perlu mengubah data yang awalnya string menjadi angka. Nah, kalau kita pengen ubah jadi angka, kita pakai perintah namanya int kayak gini. int kurung, terus masukkan semua yang pengen kita ubah menjadi angka ke dalam tanda kurung. Karena kita pengen ubah input ini menjadi angka, kita masukkan inputnya ke dalam tanda kurung int. Nah, jadi untuk A-nya begitu, yang B-nya juga sama. Sekarang kalau udah, kita tinggal play kembali, hasilnya adalah play kembali, masukkan A-nya 2, B-nya 3, hasilnya adalah 5. Sesuai sama yang kita harapkan di awal. Ini cara pertama, atau cara kedua juga bisa dengan pengonversian integernya nggak kita bikin di sini, tapi kita bikin di sini. Jadi sebelum kita jumlahkan, kita ubah dulu A-nya menjadi integer, kemudian ubah dulu B-nya juga menjadi integer. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya juga bakal sama. A-nya 2, B-nya 3. Ups. Oh, salah, ini jumlah ya. Jumlah. Kita ulangi lagi. A-nya 2, B-nya 3. Hasilnya 5. Nah, jadi ini untuk mengubah data menjadi integer. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain. Misalnya contoh data string. Misal kita punya apa ya? Kita punya C sama dengan 7. Nah, kita pengen ubah C ini sebagai string. Caranya adalah dengan menggunakan perintah str. str 7. Nah, kita play. Hasilnya jika 7 sama, nggak ada kutipnya karena memang ketika kita tampilkan kutipnya memang nggak ada. Tapi tipenya itu masih string. Kalau mau coba cek, silakan coba cek di sini dengan cara masukkan str7-nya ke dalam sebuah variabel baru, misalkan baru sama dengan str7. Kemudian di sini print tipe data dari baru dengan cara type baru. Nah, ketika ini kita play, hasilnya adalah string. Karena memang walaupun 7 adalah integer, karena kita ubah dia jadi string, maka tipenya menjadi string. Begitu juga kalau ini awalnya adalah string 7, walaupun ini adalah string 7, terus kita coba cek ini type dari C, hasilnya adalah string, karena memang tipe dari C itu string, karena ada tanda kutipnya. Tapi kalau kita ubah dia menjadi integer, kita ketik di sini int 7.
Jadi, int c. Jadi ini maksudnya adalah pertama kita buat variabel yang isinya adalah 7, yang isinya adalah sebuah nilai yaitu 7, tapi nilai ini adalah sebuah string. Kemudian nilai c ini dia ubah menjadi integer, kemudian dia simpan ke variabel baru. Nah, kemudian di sini kita coba cek tipe dari variabel baru. Harusnya tipenya adalah integer. Nah, benar kan? Tipenya adalah integer. Walaupun baru ini didapat dari C dan C itu tipenya adalah string. Jadi intinya kalau kalian mau ubah string ke integer, pakai perintah str. Terus enggak? Ubah string ke integer. Ini ubah data sih, datanya terserah apa aja. Ubah data ke integer itu pakai perintah in, kayak gini. Terus kalau ubah integer ke string itu pakai perintah str, kayak gini. Terus sama kayak ini, kalau kita pengen ubah data ke float itu pakai perintah float. Nah, kalau ubah data ke boolean, kita pakai perintah bool, kayak gini. Oke, itu caranya. Sekarang kita coba lebih advance. Kita pengen ubah integer ke real atau float. Nah, misalkan sekarang kita punya sebuah variable c, nilainya adalah 7. 7 ini kan tipenya, coba kita ganti, type c. Ini harusnya tipenya integer ya. Tipenya integer. Nah, sekarang kita pengen ubah tipenya menjadi real. Caranya dengan bikin variable baru. Namanya baru, yaitu nilainya adalah c, tapi tipenya kita ubah menjadi float. Terus ini kita cek type baru. Nah, sekarang hasilnya adalah float, karena tipe dari baru itu memang float, karena dia diubah ke float gitu. Nah, sebaliknya kalau kita punya 7,2, ini kan float ya, atau real. Terus kalau kita pengen ubah ini jadi integer, harusnya ini nggak bisa sih, karena nilainya bakal berubah gitu. Oh, itu bisa ya? Terus nilainya print baru. Oh, oke. Gini. Jadi kan tadi C awalnya nilainya itu 7,2. Nah, kita ubah tipe datanya menjadi integer, artinya bilangan bulat. Nah, karena kita udah ubah nilainya ke dalam bentuk bilangan bulat, maka 7,2 ini dia bulatkan ke bilangan bulat terdekat, yaitu 7. Makanya ketika kita ubah kayak ini, tipenya menjadi integer, dan nilainya menjadi pembulatan terdekat, yaitu 7. Paham ya artinya? Semoga paham ya arti dari perintah ini. Jadi ini masukin nilai dari 7,2 ke C, kemudian ubah nilai C-nya menjadi integer, kemudian coba cek tipe dari nilainya, kemudian print nilainya. Nah, jadi gitu. Kalau yang lain kita juga bisa ubah angka menjadi boolean. Misal kita punya angka 1. Terus kita ubah ini menjadi boolean. Nah, kalau kayak ini, aturan umumnya itu adalah angka yang besar dari 0 bakal dikonversi menjadi boolean true, sedangkan angka yang sama dengan 0 bakal dikonversi ke boolean false. Jadi karena ini 1 dan kita konversi ini jadi bool, maka nilainya adalah
true harusnya. Coba kita cek. Nah, true ya. Tapi kalau ini kita bikin 0, hasilnya menjadi false. Karena perintah bool ini dia konversi 0 jadi false, dan selain 0 menjadi 1. Menjadi true, sorry. Misal kita bikin ini 400, maka ini menjadi true harusnya. Kayak gini. Oke. Jadi itu caranya. Nah, sekarang kita coba kerjain praktek yang ada pada modul. Ini katanya, pertama kita copy dulu ini. Copy semuanya, terus ini kita komentari aja. Komentari, terus di bawahnya paste yang tadi. Nah, terus ini katanya silakan isi nama Anda. Jadi di sini isi nama kalian. Misal ini Fikri, terus nomor BP-nya misal 2110432 urutan shift, misalnya shift 1, dan selesai. Kalau udah ini tinggal kita play aja. Kita play dan hasilnya adalah kayak gini. Oops, ada yang salah ya. Oh ya, ini harusnya di bawah. Kita play kembali. Oh, ini juga. Ini di bawah. Terakhir, ini kita play dan harusnya muncul hasilnya. Nah, kayak gini. Halo, nama saya Fikri dengan RWP bla 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 bla. Ini diambil dari data yang ada di sini. Kemudian nomor WP-nya diambil dari sini. Shift-nya diambil dari sini. Kemudian dia menggabungkan semuanya menjadi teks kayak ini dengan operasi penjumlahan. Jadi halo saya dijumlahkan dengan nama. Karena kedua-duanya adalah string, maka dia menggabungkan kedua-duanya. Makanya menjadi halo saya Fikri. Begitu juga dengan seterusnya sampai habis. Nah, terus yang nge-print semangat, di mana semangat ini adalah sebuah variable yang isinya adalah saya semangat menjalani praktikum ADP. Makanya ketika kita play, hasilnya muncul kayak gini. Kalau ini kita ganti menjadi saya semangat doang, maka yang ininya juga nanti bakal berubah menjadi saya semangat. Kita play, nah hasilnya kayak gini. Jadi gitu ya, materi untuk modul 1. Oh ya, sedikit lagi. Misal kita bikin program buat menghitung luas dari sebuah kubus. Atau inilah, ruang segi 4 lah. Ruang segi 4 yang panjangnya T, tingginya T, dan lebarnya L. Bisa kita bikin namanya volume.py. Nah, jadi kita nanti punya sebuah balok dengan panjang T, lebar L, dan tinggi T, dan kita pengen ngitung volumenya. Nah, kalau volume berarti kan P kali L kali T ya. Nah, jadi pertama kita perlu tentuin dulu P-nya berapa. P-nya misalkan 1, terus L-nya misalkan 2, T-nya misalkan 3. Nah, terus kita tinggal bikin V sama dengan P kali L kali T. Kemudian print V-nya. Nah, ini gampang. Hasilnya adalah 6. Cuman kalau kita lihat pada soal contoh di modul, katanya input nilainya. Jadi kita input nilai P, L, dan T. Jadi ini kita ganti aja. Kita pengen P, L, dan T-nya di input oleh user. Maka ini kita ganti menjadi input masukkan nilai P. Nah, ini juga input masukkan nilai L. Ini juga input masukkan nilai T. Nah, terus
Kita coba play. Coba kita masukkan P-nya 2, L-nya 3, T-nya 4. Nah, ini katanya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita lupa buat mengonversi nilai ini menjadi integer. Ingat bahwa kalau kita punya input, dia pasti menghasilkan nilai string. Dan string itu nggak bisa kita kalikan kayak ini. Yang bisa kita kalikan hanyalah float dan integer. Oleh karena itu, kalau kita pengen ini bisa berjalan dengan semestinya, kita harus ubah tipe datanya menjadi integer atau enggak float. Nah, karena panjang, lebar, dan tinggi itu bisa berkoma-koma, maka sebaiknya kita ubah ini menjadi float. Jadi ini tinggal kita tambahkan float kurung, terus tambahkan kurung di akhirnya. Yang ini juga float kurung, tambahkan kurung di akhirnya. Dan yang terakhir juga sama, pakai perintah float. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, maka hasilnya harusnya itu aman. Coba kita play. Atau ini kita stop dulu. Kita play, terus masukkan P-nya 2, tingginya, lebarnya 3, tingginya 4. Hasilnya berarti harusnya adalah 6 kali 4, 24 ya. Nah, hasilnya 24,0 gitu. Kenapa ada koma nolnya? Karena walaupun dia bulat, tapi kita tadi kan ubah tipe datanya jadi float. Nah, float ini walaupun dia bulat, dia selalu nambahin koma nol di akhirnya. Jadi walaupun kita punya kayak 3, angka 3, kalau 3-nya kita ubah jadi float, maka dia jadi 3,0. Nah, jadi kayak gitu caranya. Dan dengan cara sama kita juga bisa mengerjakan soal latihan pada modul yang ini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk perhatiannya.